Halo, jumpa lagi dengan Marco Dio. Hari ini kita akan bercerita tentang suatu kisah horor dengan judul Lemah Kuburan. Atau bahasa Indonesianya Tanah Kuburan. Ceritanya ini tentang Pak Rofik dan keluarga yang baru saja pindah ke sebuah desa yang berada di sebuah kota. Beliau adalah seorang dokter yang ditempatkan di sana. Pak Rofik diberi fasilitas rumah dan kendaraan sepeda motor untuk mempermudah kehidupannya di sana. Selama bertugas di sana selama setahun, beliau memang menjadi dokter pengganti sementara. Karena perannya sebagai pengganti dokter selama 1 tahun, akhirnya pihak desa memberikan sebuah rumah untuk ditinggali. Pemiliknya tidak tahu siapa, namun sudah diamanahi kepada ketua desa untuk ditempati oleh tamu desa jika ada yang berkunjung. Nah, Rofik, ini kunci rumah, dan di dalamnya juga ada sepeda motor. Nanti biar diantar ke sana, ucap Pak Lurah. Pak Rofik senang dengan sambutan warga dan menjadikan dirinya semangat untuk menjadi dokter sementara di sana. Sampainya di ujung jalan, Pak Rofik dan istrinya melihat sebuah rumah yang jarak antar rumah dengan rumah warga lainnya itu cukup jauh, jaraknya sekitar 50 meter. Hanya rumah Mbak Jainul yang paling dekat dari rumah mereka. Saat memasuki pagar rumah, hawanya terasa aneh. Kok perasaanku nggak enak ya, Pak? Rumahnya sih bagus, tapi kok rasanya agak aneh gimana gitu, kata istrinya Pak Rofik. Pak Rofik hanya tersenyum saja melihat istrinya dan berkata, itu mungkin cuma perasaanmu aja. Ayo masuk. Istrinya Pak Rofik masuki rumah dengan perasaan aneh. Dia merasa seperti ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Dan benar saja, ternyata dari balik sebuah pohon ada orang yang memperhatikan. Ternyata itu adalah Mbak Jainul. Ya, itu siapa? Tanya Fitri ke suaminya, Pak Rofik. Pak Rofik spontan melihat ke arah yang ditunjukkan oleh istrinya dan berkata, oh, itu Mbak Jainul, tetangga kita. Gak apa-apa, orangnya baik kok. Sebelumnya aku udah pernah ketemu, kata Pak Rofik. Fitri yang sudah merasakan keanehan sedikit cemas, tapi hanya bisa mengikuti perkataan suaminya. Fitri merasa ketika melihat rumah itu seperti melihat penduso, salah satu tempat untuk menaruh keranda mayat di kuburan. Rumah itu terasa sangat angker. Besok kita mulai menata ruang dan membersihkan rumah ini ya. Karena kemarin kamar di atas sudah aku rapikan dan dibersihkan. Kita bisa tidur di sana, kata Pak Rofik. Fitri saat itu hanya mengikuti arahan suaminya dan sedikit sekali mengeluarkan kata-kata. Keesokan harinya, Pak Rofik berangkat ke puskesmas. Fitri tinggal sendiri di rumah. Dia memulai aktivitas untuk membersihkan ruang bawah dan halaman. Namun, ketika dia membersihkan halaman, tiba-tiba Mbak Jainul menghampirinya. Duk, sedang bersih-bersih ya? Ayo mampir ke rumah. Kebetulan saya tinggal dengan cucu. Dia sudah mau lulus SMK sebentar lagi. Gitu, kata Mbak Jainul. Fitri saat itu ragu-ragu. Akhirnya memberanikan diri untuk menghampirinya. Nggih mbak, kenalkan saya Fitri, istrinya Pak Rofik, ucap Fitri sambil tersenyum. Fitri memang bukan orang yang gampang dekat dengan orang. Sifatnya pendiam dan susah ditebak, jadikan dirinya agak dijauhi oleh orang-orang yang mengenalnya. Saat perbincangan itu, Fitri mendengar suara benda berjatuhan di dapurnya. Mbak Jainul saat itu terkejut, hanya diam dan memperhatikan lurus ke arah jendela dapur. Fitri yang saat itu mendengar langsung berlari dan melihat apa yang terjadi. Dia melihat pelarautan di dapurnya sudah bergeletakan di tanah, dan juga ada yang pecah. Memang sedikit aneh, apa yang terjadi sungguh di luar akal sehat.
Mbah Jainul mengikuti Fitri ke dalam rumah dan mendapati rumah sudah porak-poranda. Gusti, aduh no molo toka no selamat, ucap Mbah Jainul dengan meninggalkan Fitri sendiri yang bingung dengan apa yang terjadi. Fitri akhirnya melupakan apa yang terjadi pada hari itu. Ia memilih tidak menceritakan apa yang terjadi pada suaminya, karena melihat kondisi suaminya sangat letih pulang dari puskesmas. Apalagi Pak Rafiq itu bukan orang yang percaya dengan hal-hal gaib. Namun setelah kejadian itu, hal yang sama sering terjadi ketika akan memasuki maghrib. Dan selain maghrib juga waktu mau masuk subuh. Benda-benda berjatuhan dari dapur. Tri yang waktu itu terkejut langsung bangun dari tempat tidurnya. Pak Taufik karena tidurnya sedang pulas, dia nggak dengar apa-apa, jadi dia tetap lanjut tidur. Fitri pelan-pelan turun ke bawah. Perhatikan setiap sudut rumah. Kok rasanya dia aneh, rasa itu bukan rumahnya, rasanya asing waktu turun ke bawah. Mau nyoba menghidupkan lampu, tapi tidak ada satupun lampu yang bisa dinyalakan. Nah, untung Fitri ketemu senter yang memang digantung di tembok tangga buat jaga-jaga saat lampu mati atau kondisi darurat. Dia ngambil senter itu dan mulai menyenter ke setiap sudut ruangan. Saat menginjak lantai ruang bawah, dia ngerasa aneh kok lantainya basah. Jadi lantainya tuh ngerasa basah sama Fitri. Fitri menyoroti setiap sudut ruangan dan bergegas ke arah dapur. Nah, yang dikhawatirkan Fitri itu ada maling. Sampainya di dapur, mau coba nyalakan lampu lagi, tapi tetap nggak bisa lampunya nyala. Malah lampu senternya tiba-tiba mati sendiri. Nah, tuh lampu senternya mati ini, tiba-tiba Fitri nggak menyadari apa yang ada di belakangnya. Nah, ketika akhirnya senternya nyala. Namun waktu Fitri nyenter ke arah pojok ruangan, kagetlah dia. Dia lihat ada sosok pocong yang tenggelam. Ya, pocongnya tenggelam di lantai rumah. Jadi setengah badannya di atas, setengah badannya lagi di bawah tanah. Nah, Fitri juga melihat kalau lantai dapurnya itu sudah berubah menjadi lemah. Atau lemah itu bahasa Indonesianya tanah. Jadi lantai dapurnya yang keramik ini tiba-tiba menjadi tanah. Tangan Fitri kedinginan. Tangan Fitri sudah gemeteran, sudah keringat dingin ya. Dia coba lagi ngarahkan senter ke arah yang pocongnya tadi. Sudah nggak ada apa-apa. Nah, tapi kemudian terdengar suara. Pergi! Dari belakang Fitri. Fitri noleh dan tahu-tahu ada pocong dengan wajah hancur sambil tertawa kepadanya. Nah, coba bayangin teman-teman, kamu lagi di dapur sendirian, lampu mati, tiba-tiba lihat ke belakang ada pocong. Ya gimana? Pastinya Fitri langsung teriak. Pak Rafiq akhirnya kebangun, lari langsung ke bawah. Dia melihat istrinya itu ada sedang teriak-teriak di bawah meja makan. Pak Rafiq langsung peluk istrinya sambil kata, ayo istighfar. Udah. Itu katanya Pak Rafiq. Nah, berlalulah kejadian itu. Pak Rafiq itu masih kekeh kalau istrinya itu hanya sedang banyak pikiran sehingga berhalusinasi. Tapi Fitri tetap dengan keyakinannya kalau memang ada yang aneh di rumah itu. Sampailah pada suatu hari setelah 3 bulan mereka tinggal di rumah itu.
Nah, malam itu hari Kamis malam Jumat Legi. Pak Rofik dan Mbak Fitri berpapasan dengan Mbah Jainul. Mbah Jainul yang lihat Mbak Fitri langsung bilang kayak gini, nanti apapun yang terjadi, jangan turun ke bawah sampai pagi hari. Saya hanya ngasih arahan biar selamat, ucap Mbah Jainul. Nah, Pak Rofik kan memang nggak percaya dengan hal begituan, ya nganggap, alah apa sih, nggak usah dipikirin gitu katanya Pak Rofik. Nah, malamnya Pak Rofik ini ngerasa pundaknya berat sekali, berat. Dia mikir, ah ini mungkin saya kecapean kerja aja. Memang selama ini kan kerjaannya agak berat di puskesmas, dan di rumah juga sering debat-debat mistis sama Mbak Fitri ini. Terus dia minta tolong sama istrinya, sayang bikinin dong teh. Jangan jangan manis-manis ya, katanya ke istrinya Mbak Fitri. Mbak Fitri ngikutin suaminya, terus turun ke bawah ke dapur bikinin tehnya. Terus suasana dapur kerasa agak aneh, sunyi, sepi. Nah, Mbak Fitri ini melihat ke jendela yang mengarah keluar. Dia terpaku pada sesuatu yang memperhatikannya dari jauhan, dari luar jendela. Nah, jadi Mbak Fitri ini ngelihat sesuatu di jendela, tapi nggak tahu itu apa. Terus dia ambillah senter biar bisa kelihatan, karena memang udah gelap. Nah, disorotlah keluar senternya itu. Nah, ternyata ada sesuatu yang berlari di balik pohon nangka. Fitri kaget karena dia melihat itu sosok yang tinggi besar dan berbulu lebat. Jadi tinggi besar berbulu lebat berlari ke belakang pohon nangka. Fitri akhirnya sambil takut ngambil teh langsung naik ke atas. Namun tiba-tiba pintu dapur ketutup kencang, plak. Wah, Fitri kaget. Pintu nggak bisa dibuka, terus tiba-tiba lampu mati. Untung dia masih pegang senter. Karena saking takutnya Fitri, dia jatuhin gelas tehnya itu. Prang, pecah. Belingnya kena kakinya si Fitri. Terus Fitri teriak-teriak dong, manggil-manggil suaminya. Sayang, tolong sayang, aku kekunci di bawah. Ucap Fitri itu sambil dobrak-dobrak pintu. Rasanya udah kalut. Nah, anehnya lagi dia ngerasa kakinya itu tiba-tiba basah. Terus dia ngelihat di pojok dapur ada sesuatu yang keluar dari tanah. Coba kamu bayangkan, ada sesuatu keluar dari tanah di dapur, lampunya mati, suasana hening dan sunyi, bikin merinding. Ternyata ada rambut yang keluar dari tanah itu. Fitri menjerit teriak ketakutan waktu melihat sosok itu keluar dari tanah. Yang itu dia rambutnya panjang dan wajahnya banyak darahnya. Cahayu merene, aku njuk getihmu titik wae. Dia ngomong kayak gitu, makhluk itu ngomong kayak gitu. Anak cantik, ayo kesini, aku minta darahmu dikit aja gitu. Sambil makhluk itu ngomong gitu sambil deketin Mbak Fitri. Mbak Fitri semakin takut dong, dia jerit-jerit sambil mukul-mukul pintu biar suaminya dengar. Tapi sosok itu terus menghampiri Mbak Fitri dan megang kakinya. Setelah pegang kakinya dipegang, terus dia bilang gini, ke bahasa Jawa, suwe aku orang mangan getih cina cahayu tikan telmu gak obat luweku selama iki, katanya gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan, udah lama aku tak minum darahnya wanita cantik. Darahmu ini biar menjadi obat laparku selama ini, katanya gitu. Itulah ya kira-kira bahasa Indonesianya. Nah, Fitri kan saking ketakutannya masih tetap mukul. Terus akhirnya plak, pintunya kebuka.
Rofik datang. Nah, Pak Rofik pas lihat istrinya Mbak Fitri ini mau ditarik sama hantu itu ke dalam tanah. Langsunglah Pak Rofik juga narik istrinya sambil memandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Dia ngelakuin itu biar sosok itu segera hilang. Dan untung aja benar apa yang dilakukan Pak Rofik. Suara azan itu bikin hantunya hilang. Bukan hilang. Hantu sosok itu kepanasan dengar suara azan. Terus panasan, wah panas. Terus akhirnya dia berubah menjadi siluman ular. Lidahnya panjang. Psst, psst, psst. Nah, makhluk itu masuk lagi ke dalam tanah. Jadi emang hantu ya berarti ya, bisa tembus-tembus dalam tanah itu. Nah, suasana akhirnya setelah makhluk masih masuk ke dalam tanah, suasana menjadi sudah tidak sesunyi sebelumnya, tidak sesepi sebelumnya, sudah berubah ke normal. Pak Rofik lalu meluk istrinya, aduh maaf sayang, selama ini aku nggak pernah percaya sama ceritamu, ternyata ya itu benar apa yang kamu ceritakan. Besoknya mereka bertamu ke rumah Mbah Jainul dan menanyakan sesuatu tentang rumah yang mereka tinggali. Dulu rumahmu itu ditinggali sama keluarga yang garis hidupnya itu Bejo, Pasamiun namanya. Dia punya istri namanya Bu Khotimah dan punya anak 4 pinter-pinter semua, kata Mbak Jainul. Saking beruntungnya hidupnya, dia sampai punya sawah dan lahan tanduran di mana-mana. Orangnya nggak pelit dan suka memberi. Nah, eh, kemalangan itu dimulai waktu Pak Samiun mulai mempekerjakan seorang pembantu di rumahnya. Namanya Warsinah. Dulu awalnya aku juga mengenalnya sebagai orang yang baik. Namun tiba-tiba dia menjadi seperti itu. Kabarnya dia iri dengan keharmonisan rumah tangga Bu Khotimah dan anak-anaknya. Karena nasibnya Warsinah itu tidak seberuntung mereka. Warsinah memiliki suami yang suka mabuk dan juga menghabiskan uangnya Warsinah. Anaknya yang semata wayang juga nurun bapaknya, jadi anak nakal. Gak heran, Warsinah itu sering diperlakukan kasar oleh anak dan suaminya. Nah, Pak Samiun tuh senang bercanda ya emang. Nah, waktu itu mungkin dia bercandanya kelewatan sama Bu Warsinah. Dia bilang gini, wah umpamanya kamu itu masih cantik, nggak buluk itu mungkin tak nikahin kamu, katanya Pak Samiun. Tapi Warsina jadi tersinggung dia ngomongin kayak gitu. Karena dia ngomongin gitu, Warsina dendam, terus pergi ke dukun di desa sebelah. Dia minta untuk balas dendam kepada Pak Samiun dan keluarganya. Sama dukunnya dikasihlah dia tanah lemah ya bahasa Jawanya, lemah kuburan, tanah kuburan. Jadi tanah itu dipendam di dapur tanpa sepengetahuan Pak Samion dan keluarganya. Nah, tanah tanah kuburan itu pembawa petaka, pembawa sial di rumahnya Pak Samion. Usahanya enggak usahanya bangkrut dan tanahnya akhirnya dijual semua. Juga Pak Samion sering bertengkar sama istrinya. Setelah melakukan hal itu, Warsinah itu pergi dan jadi TKW. Pak Samiun dan keluarga akhirnya pindah ke kota lain untuk memulai bisnis di sana. Dan syukurnya dia bisnisnya malah lancar di kota yang mereka tinggal tersebut. Rumah itu akhirnya dipasrahkan ke kelurahan oleh Pak Samiun, dibuat singgah untuk tamu-tamu yang berkunjung. Tapi semua tamu yang berkunjung ke rumah itu mengalami hal-hal yang aneh. Bahkan sempat hampir ada yang hampir mau meninggal pas tinggal di sana. Nah,
Jadi gitu ceritanya kata Mbak Jainul. Makanya dulu saya suruh tidurnya di atas, jangan di bawah, karena eh, lemah kuburannya itu dipendam di bawah, biar yang di atas nggak kenapa-napa. Nah, sejak mengetahui kejadian itu, Pak Rofik akhirnya pindah pindah rumah sama istrinya ke rumah di dekat puskesmas. Akhirnya mereka aman lah hidup di sana. Untuk kelanjutan rumahnya itu ya masih gitu-gitu aja, belum dinormalkan. Oke, terima kasih sudah mengikuti cerita dari Markudil. Mohon maaf jika ada salah. Kita jumpa lagi di cerita selanjutnya.